Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sobat dari pekarangan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video tentang bagaimana cara memanfaatkan bunga telang untuk menjadi bahan campuran dalam pembuatan nasi ketan bakar. Namun sebelumnya sobat dari pekarangan, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel dari pekarangan. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar semua sobat dari pekarangan bisa mendapatkan video bermanfaat dari pekarangan dan bisa menjadikan pekarangan sobat semua sebagai sumber nutrisi dan sumber inspirasi. Sebelum menginjak ke video pembuatan nasi ketan bakar, berikut ini manfaat bunga telang jika dikonsumsi. DP dapatkan dari beberapa sumber bahwa bunga telang diyakini dapat meningkatkan daya ingat. Kemudian yang kedua, dapat mengatasi gangguan kecemasan. Yang ketiga, dapat meringankan depresi. Kemudian yang keempat, bunga telang diyakini mengandung antioksidan. Yang kelima, dapat mengurangi peradangan, kemudian menyehatkan jantung dan mengatasi gejala diabetes. Dengan banyak manfaat dari bunga telang tersebut, tentunya alangkah baiknya jika bunga telang bisa kita konsumsi secara rutin. Oke sobat dari pekarangan, kita akan lanjut ke video pembuatan nasi ketan bakar dengan memanfaatkan bunga telang. Ambil beberapa bunga telang dari pekarangan. Tentunya sobat dari pekarangan bisa menanam terlebih dahulu bunga telang dan mencari bibitnya dari tetangga atau bisa beli secara online. Di sini saya mengambil 25 bunga telang yang nanti akan saya campur dan racik menjadi bagian dari nasi ketan bakar. Ini bunga telang yang sudah saya ambil. Untuk selanjutnya kita siapkan proses perebusan 25 bunga telang yang sudah saya ambil. Jika sobat dari pekarangan ingin warna yang lebih pekat lagi, bisa menambahkan bunga telang sesuai dengan selera sobat semua. Bunga telang kita rebus secara bersamaan daun pandan wangi. Ini untuk menambah aroma nasi ketan bakar yang akan kita masak. Tidak lupa kita sertakan secara bersamaan juga santan instan kurang lebih sekitar 75 ml. Setelah itu setelah kita tuangkan santan instan, selanjutnya kita akan biarkan bunga telang, daun pandan, juga santan direbus sampai mendidih. Jangan lupa tambahkan 1 sendok teh garam sobat semua. Kita aduk terlebih dahulu sebelum kita nyalakan dan kita didihkan. Kita biarkan rebusan bunga telang ini sampai mendidih sambil diaduk-aduk supaya santan
rebusan dengan campuran bunga telang ini tidak pecah dan tercampur dengan baik. Dan ini pastinya nasi ketan yang kita nanak sebelumnya dan kemudian diproses sampai setengah matang. Nasi ketan yang sudah kita nanak setengah matang, kemudian kita ambil, kita buka dan siap untuk dicampur dengan rebusan bunga telang, santan, dan juga daun pandan. Setelah rebusan bunga telang mendidih, maka selanjutnya rebusan bunga telang ini akan kita tuangkan ke dalam nasi ketan yang sudah kita nanak sampai setengah matang. Bisa kita perhatikan air dari rebusan bunga telang ini tampak berwarna biru keunguan. Seperti saya sampaikan, sobat dari pekarangan bisa menambah jumlah bunga telang jika ingin mendapatkan warna yang lebih pekat dan tentunya manfaat bunga telang yang lebih baik lagi. Dengan menggunakan saringan, ambil bunga telang dan ini kita tidak ikutkan, tetapi untuk daun pandannya kita ikutkan untuk proses penanakan nasi selanjutnya. Air rebusan bunga telang ini kita campur rata dengan nasi ketan yang selanjutnya akan kita kukus sampai benar-benar matang. Sebelum lanjut ke proses mengukus nasi ketan, kita akan menyiapkan bahan-bahan yang menjadi isian dari nasi ketan bakar. Di sini saya menggunakan pindang ikan tongkol. Sebelumnya kita bersihkan dulu kotoran dan juga semua duri yang ada di ikan tongkol ini. Proses selanjutnya, setelah bersih, kita akan melanjutkan proses penghalusan ikan tongkol. Di sini saya menggunakan mesin chopper agar lebih mudah dalam proses penghalusan. Sebelumnya kita potong-potong dulu menjadi bagian kecil agar proses penghalusan ikan lebih mudah.
Agar isian nasi ketan bakar ini memiliki cita rasa yang lezat, kita akan menambahkan bumbu yang standar ya, seperti bawang merah, bawang putih, dan juga tentunya cabai setan. Bumbu-bumbu ini akan kita blender secara bersamaan sampai halus. Setelah bumbu siap, nasi yang sebelumnya kita ambil dan kita campur dengan rebusan bunga telang, kita akan lanjutkan ke proses pengukusan sampai nasi benar-benar matang. Saat proses pengukusan, kita akan menyiapkan isian dari bunga telang. Kita panaskan wajan terlebih dahulu. Kalau sobat lihat wajannya ini tampak hitam, ya harap maklum, ini sepertinya warisan dari nenek moyang. Jadi wajan ini bukan kotor, tetapi mungkin masa yang lebih tua usia pakainya. Setelah panas, kita tambahkan minyak goreng dan kemudian bumbu yang sudah kita blender kita masukkan. Tambahkan 2 lembar daun salam. Bumbu kita aduk, kita tumis sampai biasa terlihat agak pekat warnanya dan mulai tercium bau harum dari bumbu yang kita tumis. Untuk selanjutnya kita masukkan ikan tongkol yang sudah kita cacah sebelumnya sehingga tampak lebih halus sobat. Kita masukkan dan kemudian kita campur bersama dengan bumbu yang kita tumis sebelumnya. Kita tambahkan sedikit air. Kita tambahkan juga sedikit bumbu penyedap sesuai takaran. Aduk kembali hingga merata. Setelah isian nasi ketan sudah selesai, kemudian selanjutnya kita akan menyiapkan daun pisang yang sebelumnya kita akan hangatkan dulu di atas kompor agar lebih mudah dalam proses membungkus nasi ketan yang sedang kita masak. Setelah nasi ketan kita yakini betul-betul matang, maka kita angkat dan kita pindahkan. Sebelum proses membungkus nasi ketan, saya siapkan dulu tatakan. Ya, di sini saya menggunakan memanfaatkan barang yang ada, bekas tutup panci yang kemudian saya buat menjadi flat untuk tempat pembakaran. Gak ada akar, rotan pun jadi sobat.
selanjutnya kita akan memulai proses membungkus nasi ketan sobat. Kita siapkan nasinya dan letakkan di atas daun pisang. Kita letakkan, kemudian kita ratakan, kita pipihkan, dan selanjutnya kita akan mengisi nasi ini dengan isian berupa ikan yang sudah kita bumbu dan kita tumis. Kita gulung ya, kemudian kita bungkus sampai rapat padat ya, sebelum kita lanjutkan ke proses pembakaran. Cara membungkusnya seperti ini sobat ya. Kemudian bagian ujungnya akan kita lipat atau kita kunci dengan menggunakan staples ya. Kalau mau pakai cara tradisional, sobat bisa menggunakan sapu lidi yang sudah kita potong dan membentuk potongan dengan ujung runcing. Kita rapihkan bagian ujungnya, bisa kita gunting sobat. Dan untuk kemudian kita tinggal meletakkannya di atas tatakan yang sudah panas. Selanjutnya kita hanya tinggal menunggu proses pembakaran yang bisa kita lihat dari mulai terbakarnya daun pisang di bagian luar. Sebetulnya ini sudah matang sobat, jadi kita tidak terlalu lama untuk di bagian ini. Kita tinggal membalik-balikannya sehingga proses pembakaran di bagian luar ini merata. Setelah terbakar sempurna dan merata sobat, ingat ya, ditungguin jangan sampai gosong. Dan selanjutnya nasi bakar kita sudah bisa kita sajikan dan kita nikmati tentunya. Nah, kita akan coba satu ini, kita lihat ya, nasinya tampak kebiru-biruan ya. Kalau mungkin bisa ditambahkan lagi bunga telangnya akan lebih pekat. Oke sobat dari pekarangan, silahkan cicipi sendiri, buat sendiri, dan jangan lupa kembali tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk bisa mengikuti video selanjutnya yang bermanfaat dari pekarangan.